Pernahkah kamu duduk diam, menatap langit malam yang sunyi, lalu bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kenapa doa yang aku panjatkan seolah tak kunjung dijawab? Kenapa jalan hidupku terasa berputar di tempat yang sama? Kenapa keberuntungan seperti selalu memilih orang lain, bukan aku? Tapi, bagaimana jika aku bilang, semua itu bahkan rasa sedihmu malam ini sudah tercatat jauh sebelum kamu dilahirkan ke dunia. Bukan kebetulan kamu mendengar kalimat ini hari ini, karena di antara jutaan konten yang bisa lewat di layar ponselmu, entah bagaimana semesta menuntunmu untuk berhenti di sini. Di ruang kecil bernama Nafas Baru, tempat kita belajar memahami satu hal sederhana. Namun sering kita lupakan, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di hidup ini tanpa maksud. Semua yang kamu jalani, semua yang kamu tangisi, semua yang kamu tunggu tanpa tahu kapan berakhirnya sudah ditulis, bahkan sebelum kamu tahu cara meminta. Dan disitulah letak rahasianya. Mari kita bicarakan pelan-pelan. Hidup bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang paham takdir. Kita tumbuh dalam dunia yang sibuk membandingkan hasil. Dunia yang mengukur nilai seseorang dari uang, jabatan, dan pencapaian. Padahal hidup ini bukan lomba lari. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Kesadaran bahwa semua yang kamu jalani bukan sekadar hasil kerja kerasmu, tapi bagian dari takdir yang disusun dengan penuh perhitungan oleh Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi dan pada dirimu, kecuali sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Surah Al-Hadid ayat 22. Ayat ini bukan sekadar peringatan untuk bersabar. Ini adalah panggilan untuk memahami makna terdalam dari hidup, bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam perjalananmu. Filsafat Stoikisme pun menegaskan hal yang sama. Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu. Harapkan dirimu mampu menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Dan Islam menyebutnya dengan satu kata penuh makna, ridha. Bukan pasrah tanpa arah, tapi menerima dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu terjadi karena cintanya. Orang yang ridha bukan orang yang berhenti berusaha, tapi orang yang berhenti resah saat hasilnya tak sesuai rencana. Maka kalau hari ini kamu merasa gagal, ingat, bisa jadi kamu tidak gagal, kamu hanya sedang diarahkan. Yang terjadi bukan salah jalan, itu jalanmu. Seringkali kita mengutuk masa lalu, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan marah pada Tuhan. Padahal yang kamu sebut kesalahan, mungkin justru jalan pintas menuju pemahaman yang lebih dalam. Stoikisme menyebutnya amor fati, cinta terhadap takdir. Sementara Islam mengajarkan qadarullah wa masya'a fa'al. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah, dan di dalamnya pasti ada hikmah. Kamu kehilangan seseorang, bukan karena Tuhan ingin menyiksamu, tapi karena Dia ingin mengajarimu mencintai tanpa bergantung. Kamu gagal di tempat yang kamu cintai, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Allah tahu hatimu belum siap menanggung keberhasilan yang besar. Kamu disempitkan rezekinya, bukan karena doa-doamu tak sampai, tapi karena Tuhan sedang menjaga jiwamu agar tidak lupa diri. Dalam setiap luka selalu ada pelajaran yang disembunyikan, dan tugasmu adalah menemukannya, bukan menghindarinya. Sabar itu bukan diam, sabar itu percaya. Sabar bukan berarti pasif, sabar itu aktif. Kamu tetap berjalan meski hasilnya belum tampak. Kamu tetap menanam meski belum tumbuh. Kamu tetap berdoa meski langit terasa tertutup. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Stoikisme pun mengajarkan hal serupa. Kekuatan sejati bukan terletak pada menghindari penderitaan, tapi pada kemampuan menerima penderitaan dengan jiwa yang tenang. Maka sabar bukan tentang berapa lama kamu bisa menunggu, tapi tentang bagaimana sikap hatimu selama menunggu. Sabar bukan menahan tangis, tapi tetap percaya di tengah air mata. Ujian itu bukan hukuman. Banyak orang salah paham. Ketika hidup terasa berat, mereka berpikir Tuhan sedang menghukum. Padahal tidak, Allah tidak sedang menghukum. Dia sedang mendidik. Bayangkan seorang guru yang mencintai muridnya. Dia memberikan ujian, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengukur pemahaman. Begitu juga dengan Tuhan terhadapmu. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286, kalau kamu sedang diuji, itu berarti kamu sudah dianggap mampu. Ujian adalah tanda bahwa Tuhan percaya padamu. Filsafat Stoik juga menegaskan, batu yang kuat diuji oleh palu yang keras. Jadi jangan benci ujian, peluklah dengan sabar.
Karena mungkin justru dari sana kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. Jangan bandingkan takdirmu dengan orang lain. Kita hidup di zaman di mana perbandingan terasa otomatis. Scroll sedikit di media sosial, kita lihat teman sudah sukses, sudah bahagia, dan tiba-tiba hati kita merosot tanpa sebab. Padahal kita lupa, kita sedang melihat potongan kecil dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Islam mengajarkan qanaah, rasa cukup dan tenang dengan apa yang Allah berikan. Bukan berarti berhenti bermimpi, tapi berhenti merasa kurang setiap kali melihat orang lain lebih. Stoikisme juga seirama. Orang kaya bukan yang memiliki banyak hal, tapi yang membutuhkan lebih sedikit. Hidupmu tidak perlu sama dengan orang lain, karena takdirmu disusun dengan versi keindahan yang berbeda. Kamu hanya perlu menjalani peranmu dengan sebaik mungkin, tanpa iri, tanpa menyesal, tanpa terburu-buru. Rezeki sudah ditulis, tapi usaha itu wajib. Ada yang bilang, kalau semua sudah tertulis, buat apa berusaha? Pertanyaan itu terlihat logis, tapi sebenarnya keliru. Justru karena sudah tertulis, kamu harus bergerak untuk menjemput tulisan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Beramallah, karena setiap orang dimudahkan menuju apa yang telah ditetapkan untuknya." Artinya, berjuanglah, karena perjuanganmu adalah bagian dari takdirmu. Dalam stoikisme, ini dikenal sebagai dichotomy of control. Ada hal yang bisa kamu kendalikan dan ada yang tidak. Yang bisa kamu kendalikan adalah usaha, niat, dan respon. Yang tidak bisa kamu kendalikan adalah hasilnya. Jadi jangan berhenti bekerja keras, tapi berhentilah mengikatkan harga diri pada hasil. Karena Allah menilai proses, bukan pencapaian. Lukisan hidupmu belum selesai. Kadang kita merasa hidup berantakan. Kita melihat potongan peristiwa yang tidak nyambung dan berpikir, kenapa semuanya kacau? Padahal kamu hanya berdiri terlalu dekat dengan lukisan besar yang sedang Tuhan buat. Coba mundur sebentar, lihat dari jauh. Kamu akan sadar, semua warna yang kacau itu ternyata membentuk pola yang indah. Begitu juga dengan hidupmu. Yang kamu anggap kegagalan, bisa jadi fondasi bagi kemenangan yang akan datang. Yang kamu anggap kehilangan, bisa jadi ruang kosong untuk diisi sesuatu yang lebih baik. Allah tidak pernah menulis tanpa makna. Setiap titik, setiap garis, setiap luka, semuanya punya fungsi dalam lukisan besar bernama dirimu. Tuhan tidak pernah salah jalur. Kadang kamu merasa tersesat, kamu mencoba banyak hal, berdoa, berusaha, tapi semua pintu terasa tertutup. Tenang, Tuhan tidak pernah salah alamat. Yang kamu kira jalan buntu, mungkin sebenarnya persimpangan menuju arah baru. Yang kamu kira keterlambatan, mungkin sebenarnya cara Tuhan melindungimu dari hal yang tidak kamu butuhkan. Dalam stoikisme ada kalimat bijak, apa yang terjadi padamu bukan halangan tapi jalan. Dan dalam Islam pun begitu, setiap keterlambatan, setiap kegagalan, semua adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Jadi kalau sekarang kamu belum sampai, itu bukan karena kamu tidak layak, mungkin karena waktumu belum tiba. Terima takdir tapi tetap bergerak. Hidup bukan tentang memilih antara menerima atau berjuang. Keduanya harus berjalan berdampingan. Terima bahwa semua yang terjadi punya maksud, tapi tetap gunakan tenagamu untuk berbuat kebaikan. Karena pasrah tanpa usaha itu malas, sedangkan usaha tanpa iman itu sombong. Dalam tasawuf ada kalimat yang menenangkan, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset, dan apa yang bukan untukmu tidak akan datang, meski seluruh dunia menolongmu. Maka teruslah berjalan, karena kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun, kamu hanya sedang menjemput takdirmu dengan cara terbaik. Semua sudah tertulis, tapi kamu masih punya kuasa. Takdir tidak meniadakan pilihan. Allah memberimu kehendak untuk memilih jalan, untuk menentukan sikap, untuk memutuskan akan menjadi seperti apa dirimu dalam setiap ujian. Yang sudah tertulis adalah arah besarnya, tapi bagaimana kamu menjalani, itu milikmu sepenuhnya. Kamu bisa memilih untuk menyerah, atau memilih untuk bertahan. Kamu bisa memilih untuk marah pada takdir, atau belajar bersahabat dengannya, karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukan milik orang tanpa masalah, tapi milik orang yang yakin semua masalahnya punya makna. Nafas baru untuk hatimu. Kalimat ini mungkin akan terasa biasa bagi yang belum siap, tapi bagi hatimu yang lelah, mungkin ini pesan yang selama ini kamu tunggu. Tidak ada satupun kejadian yang salah, tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Semuanya sudah tercatat, bahkan sebelum kamu sempat memikirkannya. Kamu hanya perlu terus berjalan, karena setiap langkahmu adalah bagian dari tulisan Tuhan yang sedang terwujud. Dan kalau hatimu merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar ini, itu tandanya kamu sedang diberi nafas baru. Bagikan video ini pada seseorang yang kamu tahu sedang berjuang diam-diam.
Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menenangkanmu. Dan kalau kamu ingin terus menapaki jalan kesadaran spiritual dengan tenang, klik subscribe channel Nafas Baru. Kita belajar pelan-pelan tentang cara bertumbuh, menerima, dan berdamai dengan hidup, dengan waktu, dan dengan takdir yang sudah lama mencintaimu, bahkan sebelum kamu sempat mengenalnya.